Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di kelas 6 ini. Apa kabar semuanya? Sehat selalu kan ya? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Di pembelajaran PAK kali ini, kita akan belajar Quran Surat Al-Kafirun. Selamat menyimak dan semangat belajar. Bagian pertama, surat Al-Kafirun yang akan kita pelajari adalah memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun. Di sini tertera ada 3 surat, namun karena bagian pertama kita akan belajar Quran Surat Al-Kafirun, maka tujuan yang pertama kita pelajari adalah Al-Kafirun dulu. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah diharapkan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. Yang kedua, melalui pembiasaan, peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Kafirun. Walaupun proses pembelajaran dilakukan secara daring, namun kita semua berharap proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, semua siswa diharap bisa mengikuti tata tertib yang berlaku. Jangan lupa, awali belajar dengan membaca basmalah dan akhiri dengan membaca hamdalah. Ketika kita akan membaca Al-Quran, lebih baik berwudu dulu. Jangan lupa juga tetap diterapkan sopan santun kepada orang tua termasuk guru. Bagaimana cara bertanya yang baik? Silakan dipraktekkan dengan baik. Berikut ini adalah tata tertib yang berlaku di pembelajaran PAK. Jadi, mari kita awali proses belajar mengajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua sudah hafal Quran Surat Al-Kafirun kan ya? Ada 6 ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Hari ini kita akan belajar mengenai makna dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sebelum kita kupas tuntas maknanya, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kira-kira di dalam Quran Surat Al-Kafirun ini ada kisah apa ya? Mari kita simak selanjutnya.
Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayatnya ada 6. Surat ini mengisyaratkan atau menceritakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah berbagai cara dicoba, Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Surat ini diturunkan setelah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir karena diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sekarang kita akan mempelajari makna Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Tapi di slide ini kita akan mulai dari ayat 1-2 terlebih dahulu. Ayat 1 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini merupakan jawaban Allah SWT melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa? Mereka itu adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Di ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah jawaban yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika ditawari untuk menyembah berhala oleh orang-orang kafir. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Kita sudah punya tata cara ibadah sendiri sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Masih ingat kan? Artinya, Surat Al-Ikhlas ayat 1, Huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi, hanya Allah saja yang patut kita sembah. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya, kita membahas makna Quran Surat Al-Kafirun ayat 3-5. Di ayat 3 yang terjemahnya berbunyi, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya adalah orang-orang kafir pun demikian. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi, kalau misalnya mereka biasa beribadah menyembah patung, kemudian sekarang mau menyembah Allah dengan cara sholat misalnya, juga tidak diperbolehkan ya, karena mereka itu bukan penyembah apa yang kita sembah. Di ayat yang keempat, yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya adalah, kita juga tidak pernah menjadi orang yang menyembah Tuhan mereka, dan jangan pernah dilakukan, gitu ya. Dan di ayat kelima sama mengulang ayat ketiga, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi maksudnya adalah kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh digabung dengan ibadah agama lain. Orang lain juga tidak boleh menggabung-gabungkan ibadah mereka dengan tata cara ibadah seperti kita. Gitu ya. Dan makna Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah jawaban Rasulullah SAW ketika menolak tawaran diajak kompromi beragama. Artinya nanti bergantian, Rasulullah menyembah berhala, orang kafir menyembah Allah. Rasulullah tidak mau. Jawabannya yang dipakai adalah lakum dinukum waliyadin.
untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maksudnya adalah kita di sini harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh orang yang berbeda agama. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk Islam, apalagi memaksa mereka untuk beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi nggak boleh kita maksa teman kita yang bukan Islam, bukan beragama Islam, untuk beribadah sesuai dengan apa yang kita jalankan. Tidak boleh ya. Jadi biarkan mereka beribadah sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghormati. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menghormati mereka, mereka pun akan menghormati kita. Tetap jaga silaturahmi, tapi untuk urusan ibadah boleh ada kompromi. Setelah mempelajari makna Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, dapat kita simpulkan bahwasanya orang-orang kafir pada masa Rasulullah mengajak untuk saling menyembah sesembahan masing-masing. Tujuannya agar Rasul berhenti berdakwah. Namun, ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran Surat Al-Kafirun. Kesimpulan selanjutnya adalah kita dilarang mencampur adukan agama kita dengan agama lain dengan melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Kita tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah. Berikutnya, yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama orang lain. Tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh mengganggu ketika orang lain sedang beribadah. Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak pulau. Jika masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan damai, maka kehidupan akan berlangsung sangat menyenangkan. Damai itu indah. Bayangkan kalau tidak ada kedamaian di Indonesia, maka kita tidak bisa pergi kemana-mana. Mau ke Kalimantan misalnya. Kalau Jawa dan Kalimantan musuhan, maka orang Jawa tidak bisa masuk Kalimantan. Begitu juga sebaliknya. Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau Jakarta. Kalau tidak ada perdamaian, maka masing-masing akan tersiksa di provinsinya sendiri-sendiri. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menikmati indahnya alam Indonesia. Jadi, kita harus selalu menjaga perdamaian dengan menanamkan sikap toleransi antar umat beragama, tetap saling membantu, menghormati, dan menghargai orang lain ketika melakukan peribadatan. Kita tidak boleh mengganggu dan harus menjunjung tinggi tali silaturahmi di antara kita, masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, namun tidak dalam hal ritual ibadah. Ritual ibadah tetap sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena kita orang Islam, maka kita harus beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan bertoleransi sudah diterapkan sejak zaman dahulu loh. Ini sebagai contoh adalah kisah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab saat penaklukan Palestina. Ketika menaklukkan Palestina, para penduduk yang beragama Kristen was-was dan khawatir menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk beribadah sesuai dengan agama mereka. Namun kekhawatiran mereka ternyata tidak terjadi, karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Mereka dipersilakan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut.
Begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Kehidupan bertoleransi telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para khalifah, serta pemimpin-pemimpin Islam sejak dahulu kala. Kebiasaan baik itu terus dijalankan hingga saat ini. Nah, kita sekarang pun harus demikian, harus menjaga sikap toleransi antar sesama dan antar umat beragama supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan damai dan sejahtera. Nah, dengan demikian, pembelajaran Quran Surat Al-Kafirun bagian 1 sudah selesai. Nanti silakan anak-anak mengerjakan latihan soal di Microsoft Teams ya. Jangan lupa kerjakan tepat waktu. Anak-anak, terima kasih telah menyimak materi pembelajaran Quran Surat Al-Kafirun dan maknanya dengan baik. Jangan lupa di rumah kalian terus hafalkan Quran Surat Al-Kafirun lengkap dengan terjemahnya. Pelajari juga makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 seperti yang telah Bu Ulfa jelaskan tadi. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya ya, dikumpulkan tempat waktu. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Ulfa di nomor WA yang tertera di slide berikut ini. Besok kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas hukum bacaan yang ada di dalam Quran Surat Al-Kafirun, insya Allah. Selamat bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.